Jok opini masyarakat. Hari ini kita diramaikan kembali dengan statement Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan akan dihilangkannya manasik haji bagi anak TK kalaulah kemudian ada di SD dan SMP dengan alasan perampokan terhadap uang orang tua atau masyarakat dengan dalih pendidikan. Saya secara pribadi, kalau kemudian itu dianggap membebankan orang tua, sepakat untuk dihilangkan kegiatannya itu. Tetapi programnya jangan dihilangkan, karena manasik haji ini adalah bagian daripada rukun Islam yang harus diajarkan kepada anak-anak. Mungkin yang dimaksud oleh KDM ini adalah kegiatan manasik haji yang dilakukan secara keseluruhan yang menghabiskan banyak biaya. Mungkin itu. Tetapi programnya atau mengenalkan anak dengan manasik haji ini saya tidak sepakat kalau dihilangkan. Dan kegiatannya harusnya menurut saya nih secara pribadi, ini negara hadir. Pemerintah provinsi hadir. Hadirnya seperti apa? Biayai oleh pemerintah melalui APBD. Ya, tempatnya ditentukan harus di sini karena di sini adalah bagian daripada yang sudah dibiayai oleh negara. Ya. Tetapi catatannya adalah tidak kemudian menghilangkan supaya anak-anak tidak belajar manasik haji dengan alasan toh ketika nanti sudah besar mau ibadah haji akan manasik juga. Saya kira ini hal yang saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, saya juga berpendapat bahwa bagusnya kalau dianggap harus pemerintah berefisiensi, maka tidak usah ada wakil gubernur. Karena selama ini juga wakil gubernur apa begitu, mending bapak aja cukup begitu. Kemudian perjalanan dinas, ASN, pejabat lainnya ke luar daerah itu kan menguras banget itu biaya negara. Coba itu juga dievaluasi oleh bapak, ya seperti itu. Nah ini saya sampaikan agar ini berimbang dan juga catatannya adalah apapun itu baiknya dimusyawarahkan, baiknya disyurokan antara gubernur dengan TAPD dan minta masukan dari masyarakat. Jangan langsung memberikan putusan yang seolah-olah diktator. Kasihan para guru kita. Guru-guru di sini, guru-guru di Jawa Barat seolah-olah mereka salah dengan study tour, dengan LKS, sekarang dengan manasik haji, seolah-olah mereka salah. Mohon maaf, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ini kebijakan Anda di dunia pendidikan juga sangat menarik ini. Ibu-ibu juga sebagian mendukung nih, melarang study tour, karena ini juga sumber masalah bagi banyak orang. Ya, problemnya kan begini, Mbak. Kan pemerintah sudah menggratiskan pendidikan. Mensubsidi pendidikan dengan nilai yang relatif sangat besar. Artinya bahwa tujuannya adalah meringankan beban orang tua. Betul. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah sudah subsidi pendidikan, membiayai seluruh proses pendidikan. Tapi kalau di sekolahnya masih ada biaya-biaya pungutan, anak-anaknya masih jajan tiap hari, kemudian nanti ada studi tour dan sejenisnya. Terus apa artinya biaya produksi pendidikan yang disubsidikan dengan anggaran 20% dari total APBN dan APBD ini? Kan jadi tidak ada makna. Akhirnya orang tua itu tidak merasa sekolah gratis. Tetap ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Gratis bohong. Belum lagi wisuda, dari TK wisuda, bayangin TK wisuda, SD wisuda. Dan yang paling lucu lagi, Mbak, mohon maaf ya, ini anak-anak TK suka ada kegiatan manasik haji. Pertanyaannya adalah, kan anak TK mah
belum wajib haji. Oke, katanya itu pendidikan untuk ke depan. Toh kalau kita mau haji juga manasik lagi. Malah lebih ingat kalau pas mau berangkat kan diingatkan ya. Yang mau pergi haji juga tidak manasik, tetap aja pas ikut haji mah bisa juga. Artinya saya dulu pergi haji tidak ikut latihan manasik sekalipun. Ikut haji ikut aja, tinggal ikutan baca doa. Sederhana. Jadi banyak hal-hal yang harus dihilangkan ya, hal-hal yang menambah biaya untuk pendidikan. Bayangin SD wisuda, TK wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda, Mbak. Begini, saya kan nanya ke kepala sekolah. Ini apa, Pak? Di kelas itu ada klub kelas. Klub kelas itu bikin seragam sendiri. Bikin jaket alma mater sendiri. Bikin kegiatan belajar di ruang sekolah sendiri. Ujung dari semua itu adalah iuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana. Datang ka dia ongkos ti mana. Boga duitna. Kades ya ulang nyembang emok sih aja. Muka hiji ngahaturkeun nuhun ka sadayana dina wengi ieu sami-sami hempak merbayaksa. Keprok sadayana. Ieu tempat dinamian pasanggerahan nitis diri. Naon cenah? Pasanggerahan nitis diri. Hari pasanggerahan ke tempat ngumpul, tempat badami, tempat nyusun strategi. Hari nitis teh hartina kasurupan. Ai diri teh urang teh kudu katipisan ku diri sorang. Sabab di diri urang teh aya 3, aya jirim, aya isim, aya kuring. Mudah-mudahan we ieu nu di dieu lain ukur kurungna tapi aya kuringna. Amin ya robbal. Lamun hirup aya kuringna deket jeung nu boga kuringna. Lamun deket nu boga kuringna maka hirupna bakal matu. Hari hirup nu matu teh hirup nu tentrem, hirup anu tumanina, taya berang taya puting, taya hujan taya halodo, taya susah taya senang, salamina istiqomah. Telancalinci luncat mulang di udartina tali gadang. Menang kabungah itu, menang kasusah itu. Kabungah ti Gusti, kasusah ke ti Gusti. Sabab moal aya bungah lamun teu pernah susah, moal aya susah lamun teu pernah bungah. Keprok. Mantake urang Sunda ajarkeun. Lamun hirup hayang nanyung kudu kuru cileuk kentel peuji. Kuru cileuk hartina kudu diajar nahan lapar. Kudu diajar nahan sare. Lamun kentel pejit kudu diajar nahan lapar. Jadi kuring ayeuna di Istrena jadi gubernur Jawa Barat, pamimpinna urang Jawa Barat anu gaduh 5 kabudayaan. Hiji gaduh kabudayaan Sunda Kulon, 2 gaduh kabudayaan Sunda Priangan, nu katilu gaduh kabudayaan Kacirbonan, nu kaopat gaduh kabudayaan Kabatawian, nu kalima gaduh kabudayaan Pakidulan. Pakidulan sapali gaduh kabudayaan Jawa. Leres teu? Kulantaran kitu ulah ngarep-ngarep lamun dipimpin ku Kang Dedi Bang Emok jadi lunas. Bener teu? Hari ibu unggal poe ukur nyalik sik buuk ngomongkeun batur panas batur boga motor gura-giru nginjem Bang Emok tapi ka kiamat ge pamimpin sahawe bakal susah. Leres teu? Ibu hayang budakna siga Dedi Mulyadi ai keur leutik tara dicarek jajan mah moal bisa. Ai keur leutik tara dibere sapu sina sasapu mah moal bisa. Ai keur leutik tara dibere arit sina ngarit mah moal bisa. Keur leutik tara dibere bedog sina ngalas suruh mah moal bisa. Sina macul moal bisa. Gawe sina nyo HP ai gedena hayang siga Dedi Mulyadi moal irom moal. Bener teu?
ayeuna ngabewarakeun kasadayana. Ini saya memberikan pengetahuan pada semuanya. Di negara-negara maju ayeuna budak ningali we HP hafal keunana terap dinu sirahna. Jadi kudu balik deui kana buku. Jadi sanajan eta kewenanganana lain kewenangan Gubernur Jawa Barat SD jeung SMP, kuring umajak kasadaya para bupati wali kota di Jawa Barat budak TK SD jeung SMP teu meunang nyekel HP. Benar tak? Benar tak? Benar tak? Benar tak? Bapak Sekda, nanti kumpulin kepala dinas pendidikan kabupaten kotanya, bikin pernyataan bersama bahwa kita akan bersama-sama melakukan revolusi di bidang pendidikan dengan mengembalikan anak-anak pada jati diri sebagai anak-anak. Orang remaja kembali jati diri sebagai anak remaja, dewasa jati diri dewasa, kolot jati diri kolot ulah dibalik budak siga kolot budak. Benar? Setuju? Nu kadua, budak tengah penting di kade ku geng motor. Budak unggal poe tara lempang ti imah tepi ka SDG kanu motor. Akhirna sukuna kurang gerak, awakna kurang gerak, nyuci gula ge teu bisa, minum unggal poe inuman amis menang meuli ti warung pangadulan. Gerakan nu kadua, kabeh budak Jawa Barat nu can 17 tahun umurna teu meunang make motor. Satuju tuh. Aya bener tuh budakna. Kecuali nu ka sakolahna eueuh mobil angkutan nu jarakna jauh, ari ukur jarakna lempang setengah jam mah lempang we atuh. Pangadulan, bener teh? Pangadul, barudak ayeuna pangadul. Dahar hayang kari, sare hayang kari. Kari lu, duit hayang aya wa, pemikiran kaayaan kolotna nganjuk ngahutang. Hari budakna unggal poe ongkang gagayaan indungna tepi kaca ketrek hideung kapanasan 4 poe nongeng ngaramet anak nama make skincare. Benar tah? Benar tah? Bisa maju bangsa generasina model kieu? Indungna kudu tega ka anakna. Bener teh? Indungna kudu tega ka anak. Bapakna kudu tega ka anak. Tong nuturkeun ka hayang hawa nafsuan. Naon sababna? Zaman kiwari kolot sieun ku benar? Benar? Hayang maju bangsana? Hayang hebat generasina? Kade lamun kuring nyeun pijakan ulah protes ya? Benar teh? Satuju lamun engke tiap sakola nyeun surat edaran ka barudakna teu meunang make motor can umur 17 tahun. Satuju teh? Satuju teh? Satuju teh nu ngalangar teu naik kelas. Satuju teh? Satuju teh? Awas ya protes ku aing. Benar teh? Hayang hebat teh budak Jawa Barat. Pabrik jug-jelek di mana nu digawe saha? Nu digawe saha? Nu digawe saha? Kunaon urang eleh. Aya deui kadua panyakit toko. Toko naon? Toko anu ngaku toko di sekitar pabrik-pabrik di Jawa Barat, di Karawang, di Subang, di Purwakarta, di Bekasi, toko-toko di sekitar pabrik nu dianggap toko, nu digarawe, dicokot duitna wae. Mimiti poe isukan, kuring teh koordinasi
Irjen Polda Jabar, calok tenaga kerja ditewakan seperti Setuju? 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 Tapi budak anu rajin dikuliahkeun ketika S1 barudak nu teu mampu sakola ke pamarentah ge bakal ngabantu asal ulah api-api teu mampu. Kuring ngomong di Karawang kamari nanya ka budak eta budak SMP geus marake skincare. Jajan sapoe 20.000. Skincare ongkos sabulan saurang beak 1 juta. Jajan jeung skincare 1 juta. Sia mah iuran ka sakola 50.000 demo. Mana nu wajib sakola apa jajan? Mana nu wajib sakola apa jajan? Mana nu mahal biaya sakola apa biaya jajan? Anu kaopat kuring rek nyieun peraturan budak sakola nu bekalna 20.000 10.000 kudu ditabungkeun. Benar? Anu bekalna 10.000 5.000 kudu ditabungkeun. Engke mah mun aya engke program makan bergizi gratis berlaku, berarti rakyat Indonesia tiap jelema unggal poe anak-anakna disubsidi 10.000. Tah nu 10.000 teh subsidi ti nagara bakal diimah asupkeun tabungkeun jeunkeun modal. Budak diajar dagang es deui, diajar dagang kurupuk, tapi dagang es dagang kurupukna lain nu siga ayeuna hayang dipikarunya. Lamun dagang hayang dipikarunya tapi ka kiamat mana moal berhasil. Lamun dagang hayang dipikarunya tapi ka kiamat moal berhasil maneh. Lamun dagang hayang laku carana berarti manajemen dagangna benerkeun. Lamun hayang hebat lebih hebat ti urang tibatan urang Tiongkok. Siap? Siap? Kalimat para pejabat kurunya ka rakyatna, para kepala desa kurunya ka rakyatna. Benar tak? Kabeh ti RT RW kabeh kurunya ka rakyatna. Papai rakyat engke lamun aya hiji desa aya rakyat gering teu dibawa ka rumah sakit, tunjangan kepala desana ku kuring rek di stop. Naon sababna? Aya rakyat teu kapanggih ku pamimpin nu panghandap. Benar kan? Jadi di ayeuna gerak kabeh. Namun Jawa Barat hayang istimewa, RT na kudu istimewa, RW na kudu istimewa, kadusna kudu istimewa, kadesna kudu istimewa, camatna kudu istimewa, bupatina kudu istimewa, wali kotana kudu istimewa, kepala dinasna kudu istimewa, sekdana kudu istimewa. Kabeh jelema kudu babakti ka rakyatna. Benar kan? Tuh, rakyat makin ingat nyaah ngawut tadi itu kudu diongkos bahar kabagian saware nya kumanda itu dapan rakyat kurang mak itu dibere jatah 10 sate nyokot 30 ngabungkus itu udah penyakit ini rakyat Jawa Barat. Orang Jawa Barat kan suka penyakit gitu. Sok we tingali cekuring teh pek beuli pan pas teh dibawa jeung gerobak-gerobaknya. Naon sababna? Berarti lapar. Berarti can bener sistemna. Berarti pamarentahna can bisa ngabentuk karakterna. Urang Sunda kudu boga karakter, kudu boga jati dirina. Dedeuhan, welasan, asihan. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Eta ciri khas orang Sunda. Sakitu? Siap? Oke? Mantap? Yes? Lajo? Golek. Menang kuring diuk di dia. Sahabat telah mun diuk dirinya aing mau bisa lajo. Digulung we ngaluk kuyak-kuyak mau kena kaduda. Kita tadi ka aing nyabakan tadi di ini we. Aing nyabak irhanu geulis. Nah cai jadi gubernur gitu payu keneh wae aing oleh kudalan penghasilan saeutik nyambung. Dalam awal. Nah, ya, oke. Siap kurang Jawa Barat siap? Oh, geus katingali pan kuring nyarita. Anggaran jalan 600 jadi 2,4 triliun.
anggaran ngabangun sekolah 60 jadi 1,2 triliun ditaikkan diluncatkan kurang benar tak? Membangun rumah rakyat miskin di Jawa Barat moal 22 juta setengah 40 tapi kali 50 juta rek aya KTP rek aya sertifikat rek sertifikat pokoknya imah rakyat Jawa Barat kudu diomean jaringan listrik di 20 miliar jadi 350 miliar PTPN garudul dipakai nambang ku aing dipanggilan ke direkturna siapa ingin gerakan pelakan huma pelakan jagong engke pamarentah nitipkeun naon nitipkeun tangkal peuteuy nitipkeun tangkal caring nitipkeun tangkal kiara meh leuweung geuman deui satuju geuning ti pamarentah mun ku aing ngabagikeun domba wayahna reuneuhan ku sia kabeh ulah sia kalakuan rakyat ayeuna domba ku aing diberi isukan ku sia dijadwal ka pasar emang aing teh nyaho kalakuan sia pamarentah korupsi ge sarua teu kok dibere tara bener sia teh bener tah mun kudu kieu nyaritana ka rakyat Jawa Barat bener tah siap siap Jawa Barat dipimpin Deddy Mulyadi oke pamungkas anu ngamprokan ka kuring heunteu mungkin ai kuring kudu ngamprokan unggal poe pada di geuningan lamun datang ka pandi tara diamprokan emang ai naik terus-terusan unggal poe narimaan sema hae sia ti isuk ti ka sore ngadluk datang deui ai ira begerna sia bener tak tapi sahanteuna lamun datang ka dieu dibere dahar balikna sok diongkosan tapi aing nyaho nu modus nyaho nu modus datang ada nyato terus balik aing diongkosan aing apal beungeutna sih masa sering cai aing teh ya tapi rakyat anu nyaah ge datang nganterkeun opak nganterkeun ranginang balik diongkosan ge bung aya ngaranna ge pamimpin rakyat rupa-rupa kalakuanana aya nu nyaah ka kolotna aya nu ukur ngamanfaatkeun kolotna aya nu alus teh hareupeun kolotna hungkul hareupeun kolotna ngapel siga nu heueuh tukangkeun kolotna henteu kitu tapi mana nu bakal berhasil eta anak tinu kolot anak kolot nu bakal nu hasil anu lamun digawe tara bebeja tara menta ka kolotna wakal usahana biasana manehna sukses dinu hirupna udah nu ka kolotna kieu wae maot kolotna beak warisanana anger teu gablek wae leres eueuh nu beunghar anak tinu warisan tapi anak beunghar tinu usaha ku dirina sorang rakyat nu beunghar kulantaran bantuan pamarentah tapi rakyat beunghar kulantaran pamarentah mere ruang rakyat supaya usahana lancar jeung aman atur nuhun siap siap lemur diurus kota ditata Jawa Barat udahlah kita perbaiki ini satu-satunya harapan adalah sekolah membentuk apa? Karena kenapa saya ngotot begini? Saya lama belajar tentang kebangsaan. Saya paham bagaimana kecemasan Pak Prabowo, saya paham. Pak, kawan dari TNI, dari Polri. Kita ini Pak, kelahiran tahun 70-an Pak. Masih punya Pak spirit nasionalisme. Kita ini masih punya jiwa-jiwa yang kuat. Kita terikat pada tanah leluhur kita Pak. Kita tidak nyalahin anak yang lahir tahun 2000-an yang nanti jadi pemimpin 20 tahun ke depan lagi, yang abadnya sudah lebih dari sekarang. Pabrik sudah pakai robot, mobil sudah tanpa sopir. Eranya sudah era digital, pelayan hotel nggak lagi sekolah perhotelan, pakai robot. Bayangin Pak, dengan ledakan penduduk yang luar biasa, karena hari ini KB-nya tidak lagi menjadi program prioritas lagi. Sistem di sekolah sudah sangat liberal, penguasaan terhadap hak asta tanah dimiliki oleh orang-orang kaya, investasi sudah menguasai seluruh lini. Kebayang generasi kita yang orang tuanya hari ini miskin, apa yang terjadi?
dan yang orang tuanya kaya pun belum tentu bisa mempertahankan. Dan ini adalah ancaman masa depan. Dan ini adalah ancaman terhadap negara. Infiltrasinya adalah infiltrasi yang bersifat intelijen yang tidak disadari. Bagaimana orang lain dari negeri lain datang ke sini nyebarin virus, nyebarin bakteri, nyebarin narkotika, nyebarin berbagai perangkat lainnya yang bisa meruntuhkan pikiran dan melemahkan sebuah generasi. Kita ini kalau nggak cermat membaca, kalau tidak bisa membaca pertahanan negara dengan cermat, bisa terhegemoni dengan cepat dan bisa berpindah tangan. Caranya apa? Kesadaran hari ini dibangun lewat pendidikan. Anak-anak kita bangunnya pagi, di sekolahnya tidak jajan, makanannya bergizi, bernutrisi, berprotein, berserat, minuman penting. Mohon maaf, perhatikan dinas kesehatan bikin riset. Anak-anak kita hari ini sudah jarang minum air putih. Anak-anak kita hari ini tidak ngeteh, cuma dua Pak, ngopi sama minuman yang bergelas, berbotol, bergula. Gulanya belum tentu gula murni yang berstandar. Yang penting pabrik itu manis, dan itu sudah menjadi candu bagi anak-anak kita. Saya tahu. Lebih iseng lagi, itu minuman bergulanya dicampur. Nanti para kepala dinas kesehatan periksa seluruh anak sekolah di Jawa Barat. Masing-masing kabupaten. Satu, periksa bagaimana keadaan darahnya. Dua, periksa bagaimana keadaan mulut. Saya dulu rajin memberikan pemeriksaan gigi untuk mengetahui dia merokok atau tidak, dia narkoba atau tidak. Lakukan. Hari ini ancaman itu adalah ada anak-anak di bawah umur atau masih usia remaja sudah gagal ginjal. Hari ini anak-anak di bawah 30 tahun sudah gula. Hari ini anak-anak di bawah umur 30 tahun, masih muda, di bawah 20 tahun masih remaja, itu sudah punya penyakit stroke. Saya ada beberapa sampel ini. Kenapa? Problemnya adalah asupan makanan. Asupan makanannya ada dua variabel. Satu, asupan makanan yang tidak bernutrisi dan berprotein, tapi adalah racun. Racun itu hasil dari tujuan orang berdagang, tujuannya laku. Apapun dimasukkan, penyedap rasa segala macam, yang penting enak dan memuaskan penggemarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hilangnya doa. Apa hilangnya doa? Tradisi makanan ibu sudah hilang dalam kehidupan kita. Hari ini anak-anak sudah tidak lagi terikat dengan ibunya dengan produk makanannya. Dia terikat sama ibunya hanya dengan uang jajannya. Ini harus direvolusi, dibalikin, nggak bisa. Nah, kalau sudah tahapannya seperti itu, nanti yang meningkat pada kurikulum. Kurikulum nanti saya akan merumuskan lagi, kembali lagi. Satu, habiskan seluruh pembelajaran di sekolah. Tidak boleh anak-anak pulang ke rumah ditumpuki PR. Karena PR itu bertentangan dengan spirit pendidikan. Kenapa bertentangan? Karena judulnya juga pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah itu bersihin kamar, itu pekerjaan rumah. Bersihin toilet, itu pekerjaan rumah. Nyuci itu pekerjaan rumah, nyetrika pekerjaan rumah, masak pekerjaan rumah, ngasih makan sapi pekerjaan rumah, ngasih makan ayam pekerjaan rumah, ngasih makan ikan pekerjaan rumah, itu pekerjaan rumah. Tapi kalau dari sekolah dibawa ke rumah, itu bukan pekerjaan rumah, itu pekerjaan sekolah. Karena itu pekerjaan
pekerjaan sekolah, kerjakan, selesaikan di sekolah. Sama dengan pekerjaan kantor. Jangan suka membawa pekerjaan kantor di rumah. Selesaikan di kantornya sampai tuntas, baru pulang ke rumah. Tapi jangan pura-pura menyelesaikan pekerjaan kantor, padahal punya pacar baru. Hebat, salahnya urang mah rajin pisan ke kantor teh. Jam setengah genep teh geus di kantor salahnya urang mah. Kapake kududungan teh. Balik setengah 8 penting, kadang setengah 8, kadang ngenong. Saking ku kapake nah. Kemudian 2 tahun kemudian ternyata ada anak kecil yang nyusul ke imah, "Bapak!" Ini penting. Kenapa? Saya ingin sekolah fokus. Sekolah fokus, tetapi saya juga menginginkan di sekolah tidak terjadi penumpukan pelajaran. Nanti saya mau komunikasi dengan Kemendiknas. Kenapa? Kita ini pelajaran terlalu banyak. Karena terlalu banyak hiji ge apa? Letakkan kerangka dasar saja. Kalau saya misalnya SD, sudah SD ini fokus pada calistung, baca, nulis, ngitung, manual. Gak boleh pakai HP, gak boleh pakai perangkat digital, gak boleh. Kenapa? Karena otak kirinya dilatih, tangannya harus sabar. Jadi orang nulis itu bukan urusan bahwa nanti tidak diperlukan sudah era digital, bukan. Dia sedang melatih ketahanan tangannya, ketahanan fisiknya, ketahanan otak kirinya, keseimbangan otak kanannya, keteguhan jiwanya. Ini penting. Kemudian menghitung, itu lagi melatih kecerdasannya, motoriknya. Isi 2 3 4 cager bager bener pinter singer, galeur mata aduh, buruan kantor pacamat, batok kohok wadahu. Itu pelatihan. Kenapa? Di negara maju nggak ada begitu, nggak ada anak SD dikasih digital, nggak ada. Hanya di Indonesia TK sudah HP. Terus kemudian diatur jarak. Saya sudah ingin itu. Bagaimana? Jarak ke sekolahnya berapa meter? Amankah dia ke sekolah jalan kakinya? Ada ancaman lalu lintas atau tidak? Jalan kaki. Kemudian pengamanan, ada polisi, ada tentara. Kemudian berikutnya apa? Saya nggak mau ke depan anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya ngumpul di depan kelas, saling ngomongin. Nanti bikin klub kelas, mengintervensi gurunya. Nanti ngatur, ribut, inung awe-awe, gawe siapa yang cicing di imah, pasakan salah gimana. Kalangan dulu kue nguruskan budak di sekolah. Udah, di sekolah tuh udah urusan guru. Nanti sekolahnya pagar yang tinggi, kasih gembok kunci, nggak boleh keluar selama pembelajaran. Kalau kaget kemana masuk? Gak boleh lagi ada tumpukan motor depan, suruh pulang. Kenapa? Mengganggu. Mengapai gawe nubuan ki isu ketika saya budak nak nanti bertengkar, halus baju. Siapa yang korban? Salah kita. Kudu naon isu kena nganjuk deh pemajikan panas. Nih, ini penting. Ini culture. Ini orang Sunda Pak. Ini orang Sunda teh kieu. Benar tuh? Orang Sunda teh kumaha? Wanita tuh kangen. Oh, kangen. Wah. Kalau ditunjuk, hese, sing purungkut. Lima tekengin aku mulutku payung butut, ada yang udah berem. Yang ngagulungnya, wah tekeng juga. Nunjuk batur, maju. Terus batur pidato di ngarep, ayo bisa. Orang Sunda itu punya penyakit tuturut muni, jadi kudu dimimitian. Jadi lamun dimimitian wani orang Sunda. Dimimitian marelok orang Sunda. Tapi giliran ditewak urang aku. Nah, ini maksud saya tuh lagi memelopori nyali. Orang Sunda teh punya nyali. Wanian mau borangan. Ayo. Ini penting. Nah, nah setelah itu tingkatan yang berikutnya adalah pada kreativitas publik. Di sampah nanti dikelola. Nanti ada konsultan yang membidani wilayah sekolah. Ada konsultan dan dia ngajarin bagaimana ngelola sampah, bagaimana merawat industri lingkungan. Terus dia jadi mentoring
Nah, ini yang saya lakukan. Bahkan saya nanti punya program untuk SD dan SMP, terutama SD. Saya ingin program nanti itu bawa sampah ke sekolah ditukar telur. Nanti sampahnya kumpul di sekolah, nanti diolah organik anorganik jadi kerajinan, jadi apa terus. Ini harus dibuat. Kemudian setelah itu tingkatannya apa? Pada tingkatan uji kreativitas. Nah, uji kreativitas bagaimana? Samen itu kembali pada mengembalikan kembali kreativitas siswa untuk berkreasi. Mohon maaf, sekarang kenaikan kelas kelulusan pakai event organizer. Tahu saya kok. Pakai IO, pakai band yang harganya 150 juta, penyanyi dari Jakarta. Risia. Konser. Ya, yang orang kaya nggak ada soal. Anak Mak Ici, ini Bang Emo. Ini. Nah, kemudian ini harus dikembali lagi anak tumbuh kreatif. Ini industri film, nanti teman-teman bupati wali kota mungkin ada yang menghargai, nanti bikin lomba, bikin film pendek untuk anak-anak SMA. Bikin lagi. Saya rencana itu ke depan, itu kalau nggak tiap sekolah, minimal satu kecamatan saya akan bangun gedung untuk pusat pertunjukan siswa agar tidak nyewa. Yang kayak gini nanti ada setiap kecamatan. Saya rencana begitu. Nah, nanti setiap siswa itu terus berkreasi dan orang tuanya bisa melihat bagaimana perkembangan siswa anak-anak didiknya. Ini kalau sudah seperti tingkatannya, maka sekolah, negara memberikan subsidi bermanfaat, bangunannya baik bermanfaat, biaya orang tua turun, angka kesehatannya meningkat, ini target saya. Kemudian angka pertumbuhan ekonominya baik, kemudian pengeluaran lebih sedikit dibanding pendapatan. Ini merubah, Pak. Kalau para menteri biasanya pendekatan teknis, saya pendekatan culture, ini cara merubah manusia. Terakhir, alamnya harus diurus. Gak bisa, alam harus diurus. Kenapa? Saya boleh bercerita deh. Kita ini alam, Pak. Kita ini tanah, kita ini air, kita ini udara, kita ini adalah panas matahari, Pak. Yang dirindukan manusia siapapun, rumah segede apapun, berapa puluh miliar bangun rumah, tetap kerinduannya pada dua, ke gunung dan ke laut. Kenapa? Karena itu kecenderungan manusia sebagai bahan habitatnya. Kerinduannya apa? Melihat matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu yang dikejar. Kenapa? Kita ini bagian dari matahari, kita ini bagian dari angin, kita ini bagian dari tanah, kita ini bagian dari air. Kita pasti merindukan dia. Syaratnya satu, negara tidak boleh merusak angin, tidak boleh merusak matahari, tidak boleh merusak air, tidak boleh. Akan melahirkan manusia yang depresi, stres, duit banyak tapi gelisah, duit banyak tapi berubah terus. Saya ngomong gini, Pak, ya tidak berarti saya membanggakan itu. Saya menekuni itu sudah 20 tahun, Pak. 20 tahun saya hidup tanpa obat. 20 tahun saya hidup tanpa dokter. 20 tahun saya tidak pernah berumah sakit kecuali yang kemarin Pak Dokter Terawan, karena itu bagian servis dia. Karena saya menjadi relawan COVID. Hidup dan hidup bahagia tanpa istri. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kok bugar terus? Kang Deddy kok puasa nggak kelihatan jalan cepet? Saya ini nggak sahur, Pak. Saya hanya minum air putih, itu tradisi saya sejak SD. Apalagi sekarang buka saya itu nanti bukanya tuh, saya tuh sebenarnya ngumpul kayak gini tuh menyiksa diri, Pak. Karena saya harus melepaskan tradisi. Bagaimana tradisi? Buka, minum air putih, 3 butir kurma, titik, sudah selesai. Nanti ketemu lagi makan pisang jam 7:30. Nanti makan nasi 1/4 jam 8 kurang 1/4. Itu kebugaran hidup saya. Kalau diundang Parudi saya harus makan, diundang wali kota Depok saya harus makan. Itu menyiksa, badan saya sakit-sakit, tidak terbiasa. Ibu-ibu juga saya tahu, persis saya. Harus makan manis-manis, korma 5, kolak salingko, bubur kacang salingko. Terus minum es, kalapa, hajar kejo, awak lir, gula naik, tekanan darah tinggi naik. Makanya saya menjadi aneh dari sisi statistik. Semestinya bulan puasa ini seluruh kebutuhan pokok menurun.
Semestinya bulan puasa ini seluruh kebutuhan pokok menurun. Kenapa? Konsumsi gula menurun, konsumsi garam menurun, konsumsi sayuran menurun, konsumsi nasi menurun. Harusnya nurun. Saya terbalik, bulan puasa naik, konsumsi naik. Mohon maaf, ini umat Islam harus segera mengevaluasi. Ada yang salah tata kelola puasa kita. Ada lagi yang puasa, Pak, bukanya 3 kali. Jam 10 buka, jam 12 buka. Giliran buka bersama, buka juga ada di rumah. Saya nggak usah sebutin siapa. Saya punya teman, Pak. Tiap saya perhatikan siang makan nasi padang, Pak. Tapi giliran nanti sore ada jadwal buka puasa Pak Gubernur. Siap saya hadir. Hadir siap tadi nyatu, cikain deh. Tapi sama yang seperti itu kita jangan lantas menghakimi. Kenapa? Bisa jadi kemampuan beribadahnya hanya sampai jam 20. Bisa jadi dia puasanya tidak hebat, tapi amal ibadah bagi-bagi rezekinya bisa lebih hebat dari kita. Ya boleh. Ya jangan menghakimi kok mana itu puasa, sia doraka. Jangan begitu. Kenapa? Puasa itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu penting. Dan biasanya yang suka galak dalam puasa dan anggur itu pendatang baru. Kalau pendatang baru puasa tuh dilihatin terus. Lihat orang makan, siap teh, gak harus siap teh, musrik siap teh. Nah itu biasa pendatang baru dalam berpuasa. Kalau orang yang sudah gak berpuasanya udah biasa, lihat orang makan senyum bilang bro, ini makannya, ini minumnya gitu. Gitu. Jadi kayak saya itu sudah bukan pendatang baru lagi, udah tamat tirakatnya. Kenapa? Lihat orang kawin saya sudah gak tergoda. Nah, ini piranti ya. Untuk itu para kepala sekolah, nanti juga saya akan kumpulkan para kepala sekolah yang kemarin saya ancam kasih hukuman. Kita ini lagi merevolusi pendidikan, kita lagi merevolusi birokrasi. Birokrasinya pokok, gak usah lagi berbasis. Dan saya kasih tahu loh pada birokrasi apapun, ini stok hitungan lah. Kalau ada dari dompet keluarin Pak. Kenapa? Rezeki itu semakin kita berikan semakin bertambah. Tambahannya apa? Sehat badannya, bahagia keluarganya, sehat. Hidup jangan korek. Kenapa? Allah itu punya cara untuk menghilangkan rezeki kita. Korek, ditipu wae. Korek. Tapi kan mau gelis mah berehan. Bang melikir mobil, dan di bang melikir mobil, dikawin bang, rumah jadi hati. Nah, jangan nyindir ke saya, enggak. Bukan pengalaman. Saya tidak pernah menyesali sebuah peristiwa yang terlewati. Kenapa? Karena setiap peristiwa itu adalah cara menuju kesuksesan hidup. Nah, jadi kalau Anda disakiti oleh suami, Anda bersyukur. Kenapa? Anda lagi dibukakan pintu untuk mendapat suami yang lebih hebat dari Anda. Kalau Anda disakiti ini, jangan sakit hati. Sedang memberikan jalan untuk mendapat yang cantik, yang baik, yang lebih dari dia. Hidup itu lebih baik punya istri itu 4 tapi soleha, daripada 1 bengek, cerewet, timur wae. Pokoknya cari istri itu kan harus enak didengar. Kalau pengen cari istri pengen enak didengar, carilah penyanyi enak didengar. Gitu. Kalau enak dipandang, carilah penyanyi yang cantik. Ya itu enak didengar dan enak dipandang. Cuma ada satu yang kurangnya tuh tidak enak di kantong. Loba dangdana, bisa masak. Kalau ada yang mencetan rugi, mendingan yang di imah, kurang masak, kurang mencetan, dibere. Dan saya ingat ya, istri-istri ibu bapak semua tuh termasuk 7 keajaiban dunia. Terakhir nih, 7 keajaiban 1 menit lagi. Apa 7 keajaiban? Digawe jadi camat di Bogor, SK-nya di Bank Jabar. Itu SK-nya saya tahu PNKSN itu ada yang sisa 500, ada yang sisa 200, ada yang minus tapi bisa nyieun imah, nyakolakeun budak. Pamajikanna bisa kene beli skincare, arisan kene nyandung di si beleguk teh eta.
Itu termasuk 7 keajaiban dunia, di antaranya ASN. Ada lagi yang 7 keajaiban dunia, bupati dan wali kota terpilih. Beak gede tapi seri wae. Itu 7 keajaiban dunia, itu seri wae. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya, hari ini bisa bertemu. Kita memiliki spirit yang sama, tekad yang sama, bekerja. Sudahlah, jangan pernah hitungan. Saya tidak mau lagi di Jawa Barat ada spanduk yang bekas pilkada masih ada baliho masih ada keberantakan, ada sampah, ada segala macam. Pak Prabowo sudah menginstruksikan bikin satgas sampah. Pokoknya Jawa Barat kudu bersih, gemah ripah, repeh, rapi, caambulan, 14, jalan gede, sasapuan. Nah, ani ngenah nyani, tapi tong nyarandu. Itu saja, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itulah tadi protes dari salah satu masyarakat yang ada di Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun tadi sudah kita dengar bersama penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi akan hal tersebut. Dan semoga saja program-program yang sudah dicanangkan oleh Kang Deddy Mulyadi bisa terlaksana dengan baik demi terciptanya masyarakat yang harmonis serta Jawa Barat yang maju. Bagaimana menurut para teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.